Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fardiatul Azhari dari kelas PGMI 2E dengan NIM 203240187. Hari ini saya mau mengajak kalian semua ngobrol santai sekaligus review salah satu novel yang unik, kocak dan nyentil banget buat kamu yang kerja di kantor atau pernah merasakan tekanan dari karyawan. Judulnya Resign, karya Almira Bastari. Buku ini benar-benar menggambarkan drama dan dinamika cara yang jenaka tapi juga reflektif. Buat kalian yang suka cerita ringan, lucu, romantis tapi juga penuh sindiran cerdas terhadap dunia kerja, novel ini wajib banget kalian baca. Buku ini pertama kali terbit tahun 2018 oleh Gramedia Pustaka Utama dengan total 288 halaman. Editor buku ini adalah Claudia Fornasution dan desain sampulnya ditangani Orca Kreatif. Cetakan kelima terbit April 2018. Penulisnya Almira Bastari seperti yang saya jelaskan sebelumnya tadi. Almira Bastari ini adalah penulis muda Indonesia yang dulunya merupakan karyawan korporat. Almira menulis Resign berdasarkan pengalamannya bekerja di dunia kantor. Itu sebabnya kisah dalam novel ini sangat realistis meski dikemas dengan nuansa komedi dan romantis. Selanjutnya saya akan membahas karakteristik semua tokoh yang ada di dalam buku novel ini. Yang pertama yaitu Alranita, cerdas, tajam, kadang sinis tapi punya sisi lembut. Dia adalah gambaran perempuan muda urban yang realistis dan mandiri. Yang kedua Pak Beno. Pak Beno itu tipe atasan dingin luar, hangat dalam. Meski awalnya menyebalkan, ternyata dia punya sisi yang bikin pembaca ikut baper. Yang ketiga ada Andre. Andre itu orangnya suka melucu, kadang sarkas. Dia juga hiburan di tengah tekanan kerja. Yang terakhir yaitu ada Karenina dan Aulia, mewakili tipe karyawan yang korporat lainnya, yang cuek dan santai, tapi juga bisa menjadi support system. Karakter-karakter ini dikembangkan dengan sangat baik. Masing-masing terasa hidup dan manusiawi. Salah satu kutipan menarik di novel ini, misalnya saat Alranita bilang, "Kadang aku bertanya, apakah benar pekerjaan ini harus terus kulakukan sampai tua? Atau hanya karena aku takut melangkah keluar?" Kalimat ini mencerminkan keresahan banyak karyawan yang terjebak di zona nyaman atau tekanan sistem. Ada juga bagian lucu ketika mereka membuat grup WhatsApp yang khusus untuk membicarakan atau membahas kelakuan Pak Beno yang sangat menyebalkan itulah. Bagian ini relatable banget untuk kamu yang pernah kerja di lingkungan kantor. Adalah tentang kehidupan kerja, tekanan sistem loyalitas semu, dan tentu saja keinginan untuk keluar atau resign. Novel ini menyentil sistem kerja modern yang seringkali mengabaikan kesejahteraan psikologis karyawan. Tapi Almira membawanya dengan humor, jadi tidak terasa menggurui. Resign juga menyentil soal budaya kerja toksik, ambiguitas, hubungan profesional dan personal, dan pentingnya keseimbangan hidup. Meskipun berbungkus komedi dan drama kantor, novel ini menyampaikan banyak pesan penting. Yang pertama, yaitu tentang kejenuhan dalam pekerjaan dan hak untuk istirahat. Yang kedua, tentang bagaimana tempat kerja kadang bisa jadi rumah, kadang bisa jadi penjara. Yang ketiga, yaitu tentang arti loyalitas, mimpi, dan realita. Yang terakhir, tentang ketulusan di balik hubungan antar manusia, baik rekan kerja maupun hubungan pribadi. Bahasa yang dipakai sangat ringan, penuh istilah sehari-hari. Dialog lincah dan hidup. Cerita bergerak maju dengan tempo cepat, tapi tetap mudah diikuti. Kadang diselingi narasi Andre yang reflektif dan jujur. Terdapat kekurangan dan kelebihan dari novel ini. Kelebihan yang pertama yaitu karakter yang kuat dan berkembang. Kedua, banyak dialog lucu dan bermakna. Yang ketiga, setting kantor yang hidup dan realistis.
Yang keempat, pesan moral disampaikan tanpa menggurui. Dan yang selanjutnya yaitu kekurangan. Beberapa bagian cerita bisa terasa klise. Beberapa hubungan antar tokoh terasa kurang digali lebih dalam lagi. Gaya menulis Almira Bastari cenderung ringan tapi efektif. Banyak dialog membuat cerita terasa hidup. Narasi ringkas tapi tetap mampu menyalurkan emosi. Gaya bertutur tidak menggurui, malah mengajak pembaca terlibat. Menggunakan istilah dan bahasa yang sangat milenial. Alur cerita berjalan maju, tidak bertele-tele, dan punya klimaks yang cukup menyentuh. Tema utama yang diusung adalah resign sebagai bentuk perlawanan dan penyelamatan diri. Novel ini menunjukkan bahwa resign bukan sekedar gak kuat kerja, tapi bisa jadi keputusan rasional untuk menyelamatkan diri dari tekanan yang tidak sehat. Yang kedua yaitu budaya kerja modern yang kompetitif. Kantor dalam novel ini adalah miniatur dari dunia kerja zaman sekarang, cepat, kompetitif, dan penuh tuntutan. Yang ketiga yaitu hubungan antar manusia di lingkungan kerja. Ternyata yang bikin betah di kantor bukan cuma gaji, tapi juga manusia-manusianya. Tapi kalau manusianya toksik, ya udah deh. Dan yang keempat yaitu personal growth dan pencarian makna kerja. Novel ini juga bicara tentang pencarian identitas. Kita kerja buat apa? Buat uang, buat passion, buat siapa? Walau banyak menyentil, novel ini tetap dibungkus dengan humor yang segar. Banyak dialog lucu, kadang satir. Karakter-karakter yang absurd tapi dekat. Emosi yang dibangun bukan dramatis berlebihan, tapi subtil dan menyentuh. Di beberapa bagian kamu bisa ketawa keras. Lalu beberapa halaman berikutnya, kamu bisa diam dan merenung. Itu kekuatan besar novel ini. Oh iya, font yang digunakan dalam novel ini tuh dirancang agar nyaman dibaca dalam jangka panjang, klasik, dan menyatu dengan suasana cerita kantor yang realistik namun satir. Dan penggunaan serif memberi kesan formal dan profesional yang justru kontras lucu dengan isi cerita yang santai dan penuh humor. Secara keseluruhan, tipografi dalam buku ini efektif dan proporsional, tidak mengganggu narasi, serta membantu pembaca masuk ke atmosfer cerita dengan mulus. Selanjutnya jenis font. Kemungkinan besar jenis font yang terdapat pada novel ini adalah Times New Roman atau Georgia, atau juga versi custom serif klasik yang digunakan dalam percetakan Gramedia. Jenis serif transitional serif dengan ketebalan huruf sedang dan serif yang tajam tapi elegan. Dan yang selanjutnya ukuran yang terdapat dari font dalam novel Resign ini. Perkiraan ukuran fontnya antara 16-18 pt, membuatnya menonjol sebagai judul bab. Dan gaya penulisannya, huruf kapital kecil, tidak semua huruf kapital, hanya huruf awal kata yang kapital. Tidak bold atau italic, tetap dalam bentuk reguler, tetapi tampil dominan karena ukurannya. Selanjutnya yaitu center aligned atau rata tengah, memberikan kesan formal namun simetris. Yang kedua yang selanjutnya yaitu kutipan di bawah judul. Seperti ini, tulisan no one naturally loves to work except gimana nih bacanya? My boss, escape my boss. Nah, ini kan jenis font yang terdapat dalam kutipan ini itu adalah masih serif ya. Kemungkinan font yang sama dengan teks utama tapi dalam italik. Selanjutnya kutipan font ini
memberi efek kutipan klasik seperti format dalam literatur satir. Dan yang kedua yaitu ukuran. Ukuran dari font ini lebih kecil dari judul ini. Ini judul bab ya. Kemungkinan 10 sampai 11 pt untuk yang kutipan tadi. Terus yang selanjutnya yaitu penempatan. Tepat di bawah judul bab ini diberi jarak spasi. Ini seperti ini. Diberi jarak spasi. Biasanya itu enggak biasanya sih, tapi semestinya agar tampil sebagai pembuka suasana. Nama pengutipnya itu The Chung Rap. Ini diletakkan di bawah dengan strip, mirip gaya penulisan puisi. Ini seperti ini. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan desain sampul dari novel berjudul Resign ini. Yang pertama, dominasi warna. Warna latar utama ini kuning mustard ya, yang solid dan cerah. Warna kuning mustard ini memberikan kesan fresh dan penuh semangat, cocok untuk genre komedi atau romantis kantor. Bisa disebut office romantic komedi. Dan di warna cover ini, sampul ini tidak ada gradasi ya atau pola latar. Jadi membuat visual jadi bersih dan fokus ke ilustrasi utama. Terus yang kedua yaitu ilustrasi tengah. Ini teman-teman, gambar utamanya. Sebuah mesin penghancur kertas. Di dalamnya mesin ini terlihat kertas identitas karyawan dengan foto wanita berambut sanggul dan pakaian formal atau bisa disebut blazer. Ini ya. Dan ini kertas sedang dihancurkan. Bagian bawahnya sudah menjadi potongan-potongan strip, melambangkan tindakan resign atau keinginan menghentikan hubungan kerja secara simbolik. Ilustrasi ini sederhana, bergaya flat design atau tanpa bayangan atau bisa disebut tanpa bayangan atau tekstur. Khas sampul buku-buku metropop modern ya guys ya. Dan yang ketiga yaitu tipografi judul. Ini Resign ini. Gaya tulisan tangan, script font. Terlihat seperti hand lettering atau brush calligraphy. Dan warnanya putih dengan shadow hitam ini ya. Luarnya ini hitam. Ini dalamnya putih, luarnya hitam ini garisnya. Untuk memberikan kesan timbul dan tegas terhadap latar kuning. Dan gaya hurufnya, huruf R ini, huruf R besar dengan tarikan ekor panjang, memberikan sentuhan dinamis. Terus garis ujung huruf tampak seolah mengalir, mencerminkan unsur emosional keputusan dari resign. Lembang memberi kesan santai namun tegas, sesuai dengan karakter isi novel yang ringan tapi berbobot. Yang keempat yaitu nama penulis. Ini Almira Bastari, ditulis dengan huruf kapital semua. Font sans serif modern, hitam pekat, ukuran lebih kecil dari judul. Penempatannya di bagian bawah sampul menunjukkan bahwa yang difokuskan adalah judul dan ilustrasi, bukan branding penulis. Kontras dengan latar kuning membuatnya tetap jelas terbaca. Kelima adalah logo penerbit dan genre. Ini
logo Metropop pojok kiri atas. Ini menggambarkan siluet kota atau cityscape, merepresentasikan latar cerita urban modern. Metropop adalah lini Gramedia yang khas dengan tema romantis, pekerjaan, dan kehidupan metropolitan. Logo Gramedia ini pojok kanan atas. Ini warnanya ungu-ungu tua gitu ya. Ini sederhana, menegaskan bahwa buku ini adalah rilisan dari penerbit besar. Terakhir yaitu karakter desain. Desain sampul ini merefleksikan nuansa isi buku, ceria tapi mengandung tekanan emosi, ringan namun tetap menggambarkan konflik nyata di dunia kerja. Visual humoris, tidak dramatis, mengandung rasa ingin tahu, mengundang rasa ingin tahu pembaca muda urban yang akrab dengan kehidupan kantoran. Resign bukan sekedar novel tentang keluar dari pekerjaan. Ini adalah cerita tentang bagaimana kita bertumbuh di tengah tekanan, bagaimana kita menemukan suara hati di tengah kebisingan kantor. Sangat cocok buat kamu yang sedang merasa jenuh, atau kamu yang baru memulai dunia kerja dan ingin tahu seperti apa realitanya. Nah, itu dia review novel Resign, karya Almira Bastari. Udah baca? Gimana menurut kalian? Atau lagi galau mau resign juga? Tulis di komentar ya. Oke guys, saya Fardiatul Azhari mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.